Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya di sini mewakili dari Grundfos ya. Di samping saya sudah ada panel GIDPC. Panel ini fungsinya adalah untuk starting pompa Grundfos 1 pas. Nah, kebetulan yang saya bawa ini panelnya untuk pompa yang 1,5 kW. Oke, untuk lebih jelasnya, saya terangkan bagian-bagian dalamnya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini tampak dekatnya panel GIDPC. Saya akan terangkan dari luarnya dulu. Di sini ada layarnya. Nanti kalau pompanya running, nanti dia akan tampil ampernya. Di sini ada indikator air di tandon atau di sumur, nanti akan tampil di sini semua. Kalaupun nanti ada alarm atau ada masalah dengan pompa, nanti juga akan tampil di layar ini. Oke, sekarang saya perlihatkan bagian dalamnya. Untuk komponen-komponennya apa saja, saya buka dulu. Untuk membukanya, yang diperlukan hanyalah obeng minus. Anda hanya perlu memutar baut-baut 4 ini ya, di ujung-ujungnya, di sudut-sudutnya ini. Kita kendorkan saja. Nah, dalamnya seperti ini ya. Kita lepas dulu layarnya. Nah, jadi di sini ada seperti apa ya, kancingan seperti itu. Nah, bisa dilepas. Nah, lepas dulu. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada terminal-terminal ini untuk penyambungan ya. Ini ada kapasitornya. Yang sebelah kanan ini yang besar ini kapasitor untuk starting. Yang lebih kecil sebelahnya ini kapasitor running. Nah, untuk ini ada MCB untuk antisipasi jika ada korsleting nanti. Ini adalah modulnya. Jadi apa ya, otaknya yang mengontrol semuanya itu yang memerintah dari sini. Untuk membuka ke layar juga pun dari sini. Lalu ini ada kontaktor. Nah, fungsinya kontaktor ini ada 2 kontaktor ya. Yang sebelah kanan ini dia untuk starting ya, awal starting. Jadi kalau awalan starting, ketika dipencet tombol on tadi ya di layar, nanti dia akan hidup bareng gini. Nah, kontaktornya akan hidup bareng. Setelah 2 detik, sekitar 2 detikan, nanti yang sebelah kanan ini akan lepas. Jadi yang connect hanya sebelah kiri aja. Nah, lalu untuk terminal ini ada terminal 1, 2, 3, 4, 5 yang besar ya. Yang 1, 2 ini adalah input PLN. Jadi kalau 1 pas, ini kan 1 pas Pak ya, dia masuknya kabel 2, dibolak-balik nggak masalah, kebalik nggak masalah di 1 dan 2 ini. Nah, 3, 4, dan 5 ini adalah untuk pompanya, sambungan pompa. Sementara untuk yang kecil-kecil ini ada sekitar 8. Yang 1, 2, 3 ini untuk otomatis WLC. WLC itu adalah pengaman jika air yang di sumbernya habis, nanti dia bisa mati otomatis ya. Nah, yang 1, 2, 3 ini untuk yang sumur. Yang 4, 5, 6 dia untuk ke tandon. Jadi kalau tandonnya nanti sudah terisi full, dia akan otomatis mati. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke penyetingan. Nah, jadi ini untuk penyetingan ya. Jadi yang 1 pasnya dia masuknya ke terminal 1 dan 2 tadi. Ini kebolak-balik tidak masalah. Langsung aja di depan. Nah, ini di-on-kan dulu MCB yang ini. Nah, dia layarnya akan hidup. Nah, hidup seperti ini. Jadi ini ada 4 tombol. Ada start stop, ini mode, yang ini store. Nah, untuk pertama kali kita pencet store-nya dulu, kita tahan. Nah, ini sudah masuk menu settingan.
Untuk ke menu settingnya, kita pencet tombol store. Kita tahan tombol store-nya. Nah, ini udah masuk ke menu settingan. Yang ini adalah nomor parameternya. Yang ini adalah nilainya. Yang ini nomor 1, nilainya 01. Ini biar seperti ini aja. Kita lanjut ke parameter selanjutnya ya. Pencet store lagi. Nah, parameter nomor 2, nilainya 04. Ini tetap seperti ini aja. Nomor 3, ini biar tetap seperti ini. Nah, yang parameter nomor 4, di sini ada tulisannya dry run. Artinya adalah pompa berjalan tanpa air. Nah, untuk nilai ini ada satuannya S, artinya detik ya. Jadi 1 detik. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Jika pompanya nanti bekerja tanpa air dalam 1 detik, dalam 1 detik, dia akan mati. Jadi untuk mematikan pompanya. Untuk angka amannya sebenarnya terserah mau berapa, tapi untuk amannya saya sarankan antara 1 sampai 5 detik aja. Di sini saya setting 1 aja. Lalu lanjut ke parameter selanjutnya, nomor 5. Nah, ini untuk resetnya. Kalau tadi kan untuk matinya ya. Nah, dalam posisi mati nanti jika ini saya setting 30 menit, nanti 30 menit selanjutnya akan hidup kembali otomatis. Seperti itu. Lanjut lagi. Parameter nomor 6, di sini ada tulisannya overload. Jikalau pompa bekerja melebihi batasan ya, atau terlalu berat, istilahnya seperti itu. Nanti dalam 1 menit, dia akan mati otomatis. Saya sarankan di settingannya di 1 menit aja. Lalu ke parameter selanjutnya, pencet store lagi. Nah, ini ada tulisannya under V, artinya V itu voltase. Jadi under voltase, tegangan di bawah standar ya. Untuk standarnya Grundfos itu kalau untuk 1 pas, dia minimal 200 volt, maksimalnya 235 volt. Nah, ini dia untuk waktu deteksinya. Saya setting di paling kecil. Nah, ini paling kecil 1 menit. Maksimalnya 60 menit, saya sarankan di 1 menit aja. Lalu ke parameter selanjutnya, ini adalah ampere si pompanya ya. Kebetulan ini kan untuk pompa 1,5 kW. 1,5 kW itu maksimal ampernya 11 ampere. Nah, jadi yang ini saya setting 11. Kalau bisa di bawah itu, untuk 10,9 atau 10,8. Di sini saya setting 11 ampere. Lalu lanjut ke parameter selanjutnya. Nah, ini untuk deteksi dry run-nya. Jadi untuk standarnya deteksi dry run itu 65% dari ampere yang sebelumnya tadi. Tadi kan saya setting 11. Ini dinaikkan aja untuk naik turunnya, startnya untuk naik nilainya, stopnya untuk menurunkan nilainya. Standarnya seperti ini 65%. Lalu lanjut ke parameter selanjutnya ya. Nah, ini untuk deteksi overloadnya. Kalau tadi kita setting ampernya di 11, nah dia ini 100% dari ampere yang saya setting tadi. Artinya jika pompa berjalan 11 ampere, dia akan ngetrip untuk mengamankan si pompa tersebut. Nah, standarnya saya disetting 100%. Nah, ini yang selanjutnya ada pump style. Pump style itu ibarat pompanya udah terlalu berat atau macet. Nah, itu biasanya nominalnya segini, 110% dari ampere. Jadi 110% dari 11 ampere tadi. Lalu lanjut lagi ke menu selanjutnya. Nah, ini nilai undervoltnya sudah cukup di 200 volt ya. Jadi minimal motor Grundfos itu 200 volt. Di bawah itu bisa merusak pompanya. Lanjut aja. Ini untuk overvolt di 235. Maksimalnya segitu. Lalu lanjut lagi.
Ini tidak perlu diubah, yang nomor 14. Nah, ini untuk pilihan manual auto. Ini disetting ke 00 aja. Di sini ada tulisannya ya, manual auto, kita setting 00, parameternya nomor 15. Kita lanjut lagi. Nah, 16 ini untuk starting awalnya. Jadi kan ada kapasitor starting dan running tadi. Nah, selama 2 detik, jadi 2 kontaktor yang di dalam tadi, kontaktor ini. Nah, dia tuh kerja bersamaan. Nah, setelah 2 detik settingan ini, nanti yang kontaktor yang ini akan lepas. Oke, nanti saya simulasikan hidupnya seperti apa. Lanjut lagi ke 17, ini tidak perlu disetting ya. Ini juga tidak perlu. Nah, sudah kembali. Jadi ada 18 parameter. Nah, untuk save settingannya atau untuk menyimpan settingannya ya, pencet mode. Ini yang atas ini. Nah, kita sudah selesai menyeting. Sekarang untuk pengoperasiannya. Di sini ada muncul tulisan manual, artinya ini dalam panel ini adalah posisi manual. Untuk hidupin cara manual, pencet start ini untuk hidup, stopnya nih untuk matinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk autonya, kalau untuk mengubah ke posisi auto, pencet tombol yang mode ini. Nah, dia ganti langsung auto tulisannya di sini. Untuk matiinnya, kita pencet mode lagi. Nah, udah mati. Lalu ini ya, simulasi yang kapasitor yang di dalam tadi. Jadi kita coba manual dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat awal dia on bersamaan ya, kapasitor kontaktor 1 dan 2. Lalu setelah 2 detik, nanti yang kontaktor yang sebelah kanan ini dia akan off. Jadi yang hidup hanya ini aja. Jadi fungsinya seperti itu, yang ini untuk starting aja. Saya ulangi lagi ya. Nah, seperti itu. Untuk mematikan tekan stop. Nah. Untuk autonya sama saja, kita pencet mode. Nah, seperti itu. Untuk matiinnya pencet mode lagi. Nah, ini ada muncul alarm derayan. Kenapa? Karena ini kan saya running tanpa beban. Jadi pembacaan si panel ini dia membaca panelnya pompanya tanpa beban atau underload. Nah, jadi ini muncul karena yang settingan derayan tadi ya 65% dari ampernya. Di sini tadi terbaca 0 karena tanpa beban. Jadi dia pembacaannya di sini derayan alarmnya seperti itu. Oke, ini untuk penyambungan motor ke panelnya. Di sini ada ini yang dari kabel motor, ada 4 kabel. Nah, yang hijau sama kuning ini adalah kabel ground. Kabel ground kita singkirkan dulu. Nah, yang 3 ini adalah untuk motornya, kabel motornya. Di sini ada 3 warna ya, coklat, hitam, dan abu-abu. Nah, perlu diperhatikan di sini warna bukan patokan. Jadi jangan berpatokan dengan warna. Kita patokannya dengan ukuran tahanan dari motornya tersebut. Nah, cara untuk mengetahui tahanannya, kita gunakan alat ini, namanya multimeter atau ohmmeter biasanya menyebutnya itu, atau avometer. Oke. Jadi ada 3 tahanan, 3 besaran tahanan, ada yang tahanan kecil, sedang, dan besar. Kita ukur aja langsung ya. Dari kiri harus yang paling kecil. Nah, ini paling kecil 2,7. Lalu yang abu-abu tetap kita ukur yang hitam. Nah, ini sedang, seharusnya sedang. Ya, 6,4. Berarti yang paling besar adalah coklat dan hitam. 9 ohm. Jadi tadi 2, 6 dan 9. Kita ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Ini abu-abu dan coklat 2,7. Lalu yang ini pindah ke hitam 6 nilainya, yang ini 9. Oke, jadi urutannya seperti itu ya. Abu-abu
abu-abu, coklat, hitam. Dari yang tadi kecil, sedang ke yang paling besar. Oke, sekarang lanjut ke penyambungan ke terminalnya. Nah, ini untuk terminalnya. Jadi ini ada patokan tulisannya ya. Ini ada C1. C1, ini N1, yang ini L. Nah, kalau yang kita berpatokan dari yang tadi, ini yang kecil kan yang abu-abu berarti. Abu-abu ini yang kecil, yang coklat ini dia yang sedang, yang hitam dia yang paling besar. Nah, untuk yang paling kecil kita masuk ke ini, yang paling kanan, N1. Kita masukkan ke N1 ini yang paling kecil. Yang sedang masuknya ke L1. Dan yang hitam yang paling besar kita masuknya ke C1. Ini saya masukkan ya. Dan tadi yang paling kecil adalah yang nomor ini yang warna abu-abu. Abu-abu masuknya ke N1, jadi yang paling kanan. Abu-abu masuknya yang paling kanan ya. Jadi yang tahanannya paling kecil kita masukkan ke terminal yang ada tulisannya N1. Jadi tadi urutannya seperti ini ya. Yang paling kecil yang tadi abu-abu masuk ke yang N1 ini. Yang sedang, yang coklat masuknya ke L1. Yang paling besar, yang warna hitam tadi masuknya ke C1. Nah, seperti itu. Nah, untuk groundnya ini dipasang boleh, nggak dipasang pun nggak masalah ya. Tapi kalau mau dipasang dia masuknya ke baut ini. Masuknya ke baut yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ya, nama saya Dwi Puji Winoto. Saya di sini mewakili dari Grundfos akan menerangkan tentang panel ini. Grundfos GI-DPC 3 fase. Jadi ini fungsinya untuk starting motor 3 fase. Oke, seperti apa nanti langsung saja ke tampak dekatnya. Ya. Jadi untuk membukanya, yang kita perlukan adalah obeng plus. Jadi yang kita buka baut ini. 1, yang di pojok-pojok ya. 1, 2, 3, ini 3, 4. Buka aja. Oke, jadi ini cara membukanya ya. Ini yang di baut-baut 4 yang di pojok-pojok ini udah saya kendorin, langsung buka aja. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Ini ada modul. Ini untuk mengontrol cara kerja panelnya. Di sini ada modul layar. Ini adalah selektor on off di sini filternya. Nah, ini ada MCB 3 fase untuk pengaman konsleting. Di sini kontaktor yang untuk menyambungkan listriknya ya dari input ke outputnya. Nah, untuk ini adalah terminal input. Jadi dari PLN yang ini atau dari genset masuknya ke sini. 3 ini. Nah, yang sebelahnya ini yang masuk ke menuju ke pompa. Seperti itu. Lalu ada terminal kecil di sini, 6 buah terminal kecil ya, warnanya hijau. Yang ini 1 2 3 untuk sensor sumurnya, sensor airnya. Yang sebelahnya 4 5 6 ini untuk sensor tandon. Yang ini fungsinya ke sumur adalah jikalau air sumurnya habis, dia akan mati secara otomatis. Jadi mengamankan si pompa. Yang sebelahnya di sini yang ke tandon, jikalau tandonnya yang diisi sudah penuh, maka pompa akan otomatis mati. Seperti itu. Nah, untuk cara nyetingnya, di sini kan ada 3 tombol. Ada start, mode, sama stop. Kita tekan modenya sampai ada bunyi tit gitu. Kita tekan. Nah, ini udah masuk ke menu settingan. Ini parameternya, nomor parameter. Yang ini adalah nilainya. Nah, ini kan ada tulisannya dry run. Jadi ini nomor 1 adalah deteksi dry run-nya. Kita setting yang paling kecil, atau kita 3 detik juga boleh. Nah, 3 detik aja.
Lalu lanjut ke menu selanjutnya, parameter selanjutnya kita pencet mode. Yang ini adalah waktu resetnya, reset dari dryerannya. Jadi kalau sudah ngetrip karena dryeran nanti dia ngereset otomatis ya. Ya ini waktunya. Ini di sini 30 menit. Jadi terserah mau disetting berapa. Ya, untuk naik turunkannya pakai ini start sama stop. Stopnya untuk menurunkan nilai ini, startnya untuk naikkan. Kita setting 20 menit aja. Oke, lanjut ya mode. Nah, ini ampere dryerannya. Untuk menentukan ampernya dryerannya berapa, kita harus tahu dulu nameplate motornya. Misal saja ya, ini kita menggunakan motor dengan power 3 kW. 3 kW itu dia running di sekitar 6,5 ampere. Nah, kita hitung aja 65%-nya dari 6,5. Kira-kira di 3 ampere ya. Nah, ini 3 ampere. Ini untuk 3 kW ya. Jadi setiap berbeda power, dia berbeda pula ini settingannya. Ini 65% dari ampere, saya ulangi lagi. Jadi kalau saya misalkan ini 3 kW, 3 kW itu ampere normalnya dia di 6,5. Jadi 65% dari 6,5 ampere yang tadi. Kira-kira di 3 ampere. Lanjut. Ini overloadnya. Overloadnya. Kalau tadi ampere normalnya dia 6,5, saya setting di sini 6,6. Nah, 6,6. Jadi lebih sedikit dari ampere normalnya tadi. Sudah, kita pencet mode lagi. Nah, ini style, tulisannya style ya. Jadi artinya kalau pompanya macet atau ada masalah ya, atau terlalu berat bebannya, jadi pengamannya di sini. Nah, untuk pump styled ini nilainya berapa? Nilainya adalah 110% dari ampere normal. Jadi tadi ampere normalnya kan 6,5. 110% dari 6,5, sekitar 7,1. Nah, 7,1 ampere. Saya ulangi lagi ya, ini nilainya pump styled adalah 110% dari ampere normal. Seperti ini, kita mode lagi. Ini under V, artinya under voltase atau tegangan. Normalnya untuk motor 3 pas itu adalah 380 volt ya. Kalau untuk spesifikasinya motor Grundfos, dia minimalnya 360 volt dia masih bisa. Nah, jadi ini kita setting di 360. Nah, 360. Lanjut ke over voltage, artinya tegangan berlebih. Kalau untuk motornya Grundfos itu di 415. Nah, 415. Lanjut lagi. Nah, udah cuma segitu aja. Nah, kalau sudah kita tahan modenya. Nah, kalau udah ada bunyi bip gitu berarti dia udah masuk ke sistem operasinya, udah kesimpan ya di settingannya. Untuk menghidupkannya, untuk mode manual dulu. Nah, di sini ada tulisannya manual. Untuk ngidupin manual, kita pencet tombol start. Nah, untuk matiinnya kita pencet stop. Nah, kalau saya hidupin ya, dalamnya kayak gini. Nah, dia on nih artinya. Matiinnya kita pencet stop lagi. Nah, seperti itu. Untuk auto kita harus rubah dulu nih modenya dari manual ke otomatis. Kita pencet mode ini dulu. Nanti otomatis dia jalan otomatis. Nah, dia udah pindah ke otomatis. Ini auto. Matiinnya untuk mode auto, pencet mode lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya nih. Bedanya manual dan auto itu apa sih? Nah, kalau untuk manual, dia di sensornya yang otomatis air tadi, sebelumnya sudah saya terangkan ya. Dia kalau tandunnya penuh, dia tidak akan otomatis mati. Jadi dia jalan terus. Nah, kalau kita pindah ke otomatis, dia cara kerjanya dia mengikuti pembacaan sensornya. Seperti itu. Seperti itu bedanya. Nah, oke, cukup ya untuk cara nyetingnya. Yang penting tadi untuk parameter nilai-nilainya seperti ini kita harus memperhatikan nameplate pompanya juga. Jadi seperti itu, tidak boleh asal masukinnya. Ini untuk penyambungan kabel dari pompa. Jadi di sini, ini ya kalau ini yang tadi kabel sumber ya, input PLN atau genset di sini, ini yang masuk ke pompa.
Jadi ada 3 kabel, ada 4 kabel. Nah, yang ini grounding hijau dan kuning ini. Nah, yang ini untuk ini yang dari pompa. Nah, ini tadi ini sebenarnya diukur dulu ya. Kalau untuk 3 pas, pastikan tahanannya itu imbang. Misalnya keluar nih 3 ohm nih harus. Nah, itu harus imbang tiga-tiganya. Kalau sudah seimbang, kita masukin ini warna enggak apa, jangan patokan warna ya. Kita masukin saja. Nah, nah, kalau sudah disambung seperti ini, kita running sebentar, panelnya kita on kan ya, seperti yang tadi. Kurang lebih 1 menit kita lihat keluarnya pompa dulu. Kalau dia keluarnya kecil, itu berarti dia terbalik. Penyambungannya ini terbalik. Putaran pompanya terbalik. Nah, cara balik putarannya itu gini. Jadi dari 3 kabel ini kita ambil 2, itu kita tuker ya. Jadi yang satu tetap, misalnya nih, saya mau balik yang hitam sama coklat, yang abu-abu tetap. Kita tuker aja nih, hitam sama coklatnya. Ini masuk ke sini, yang hitam dari yang sini ya tadi, saya masukkan sini. Nah, yang coklat masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti otomatis putarannya akan berlawanan ya dari yang tadi. Seperti itu.